kasih sayang kepada alam semesta dan memaafkan diri sendiri. maafkanlah dirimu, mendapatkan doa yang banyak darimu ya Rasul. Ada dusta di antara kita, maka pemuda inilah yang kemudian perlu mendampingi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kita di episode kedua Ngaji Bareng Semu. Ngaji indah semua berkah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul lagi nih bersama-sama di rumah dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Apa kabar Abi? Alhamdulillah, stay at home, bahagia meskipun cahaya sekali-sekali kita buka dari pintu dan jendela. Takut nanti hitam kalau kalian. Nah, pada episode kali ini bakal ditemani sama host cantik nih. Kenalin dulu, nama aku Aurelio Saji yang bakal nemenin kalian di episode Ngaji Bareng Semu, Ngaji Indah Semua Berkah. Nah, sekarang ini aku ditemenin sama Bapak Ustadz Budi Rudianto. Nah, aku manggilnya Bapak, Ustadz, atau Abi nih? Mana yang nyaman? Ini anaknya Abi deh. Biar kayak bapak dan anak gitu ya. Alhamdulillah. Betul. Oke, Abi, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang topik yang menarik, yang relate banget sama keseharian kita. Nah, tentang kekerasan bukan solusi. Betul. Nah, sebenarnya kita tahu ya kalau misalnya kekerasan itu tuh nggak baik banget nih teman-teman, karena kekerasan itu perilaku yang nggak disukai Tuhan kali ya, tapi disukai setan kayaknya. Nah, kekerasan itu tuh banyak banget jenisnya, ada verbal dan non verbal. Dimana kalau misalnya verbal itu menyerang fisik dari korbannya. Ya, kalau misalnya verbal itu menyerang hati. Betul. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, banyak banget nih jenis-jenis dari kekerasan. Nah, aku pengen tahu nih Abi, gimana sih tanggapan Islam mengenai kekerasan? Ya, pertama kalau bahasa Nabi cukup sederhana dan simpel dan mudah diingat sebetulnya. Islam itu selamat, kesejahteraan, ya, kasih sayang sebetulnya ya. Jadi kalau bahasa Nabi, innallaha rafiqun yuhibbul rifqa fil amri kulli. Jadi sungguh Allah itu ar-rafiq, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti yang lemah gemulai gitu ya. Bukan silakan makan, bukan begitu. Jadi bukan. Meskipun suaranya strong, suaranya strict gitu ya, tapi hatinya ada orang yang sebaliknya, ya diam, tapi itu seperti menyakitkan banget. Dia sedang pada kondisi marah. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Nah, Allah melanjutkan, Rasul mengatakan bahwa Allah itu mencintai semua perbuatan, aktiviti baik at home maupun di luar ya. Itu harus dengan kasih sayang. Mohon maaf nih, mungkin kawan-kawan pemuda kemarin nemenin adik-adiknya belajar ya. Ketika ditanya, Bang, Kak, ini matematikanya bagaimana Kak? Kira-kira marah atau ditanya adiknya? Tahan. Untungnya kemarin sebelum puasa ya. Iya. Oke, karena kita udah nyinggung tentang kekerasan pada anak nih. Kadang kalau misalnya kekerasan pada anak itu bisa menimbulkan trauma psikis, kadang itu bisa mempengaruhi psikologinya mereka, dan itu mempengaruhi tingkah laku mereka sampai dewasa nanti. Nah, itu bagaimana kalau misalnya ada orang tua atau bahkan orang dewasa yang melakukan kekerasan kepada seorang anak, itu bagaimana? Ya, memang harus dari dalam diri ya. Kalau untuk anak-anak memang untuk dari dalam diri kan nggak bisa. Maka pemuda inilah yang kemudian perlu mendampingi mereka. Maka anak-anak itu memang sejatinya perlu didampingi. Sebagaimana Rasulullah sendiri itu kalau melihat anak-anak, dia langsung mendatangi, langsung memeluk anak itu, langsung kemudian menyampaikan sesuatu. Bahkan dia mendoakan. Misalnya Rasulullah sering mendoakan anak-anak, berkali-kali matilah kamu dan seterusnya. Aku memohonkan perlindunganmu, penjagaan. Jadi kalau kita kembalikan ke anak-anak yang sudah mendapatkan perilaku verbal atau non verbal ya, itu memang susah dihilangkan. Kalau bahasanya masuk ke dalam long term memory. Di long term memory Yesus memang kalau kita misalnya nanti kita berbuka puasa ada gelas 1, gelas 2, gelas satunya sudah diisi
seperempat misalnya dengan hitam, maka untuk menghilangkan hitam ini rasanya sudah berat. Caranya bagaimana? Kita isi lagi dengan kebaikan-kebaikan, dengan energi positif, dengan dibangun untuk punya impian, punya dream, punya harapan gitu ya, yang positif gitu. Sehingga kemudian kebaikan ini jadi air beningnya ini semakin banyak, semakin mengurangi. Kalau menghilangkan langsung memang enggak, tapi mudah-mudahan itu dengan pendampingan itu kemudian yang tidak baik itu jadi sesuatu dari energi yang lebih baik. Ya. Nah, boleh nih Abi pesan buat orang tua di rumah, abang yang kadang suka ngejagain adiknya sampai sakit hati adiknya kan gimana? Iya, untuk orang tua ada ayat gitu ya di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran 159 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Atas berkat rahmat Allah lah, kayak di pembukaan UUD 45 itu ya. Atas berkat rahmat Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah, maka kamu tidak bisa berlaku lemah lembut kepada orang-orang di sekitarmu. Seorang ibu, mama, umi tidak bisa berbuat yang lembut kepada anak-anaknya, kepada suami, kepada orang tuanya, kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin Aurel pernah merasakan ketemu seseorang, sambungan misalnya, kalau yang sama-sama enak hati, tidak ada dusta di antara kita. Misalnya itu kan, silaturahim itu namanya, silaturahim. Tapi kalau ada titik satu di huruf H-nya, jadi apa? Huruf H kalau ada titik satu di bawah jadi huruf jim. Oh, iya. Jadi bunyinya jadi silaturahim, hubungan yang tidak disukai Allah. Jadi kamu ada sedikit saja aku ada masalah antara aku dan dirimu, atau apalagi antara aku, kau dan si dia. Wah, itu yang berat. Jadi kemampuan kita kemudian memaafkan, terutama memaafkan kekurangan diri kita, itu akan menjadi modal penting bagi orang tua. Itu memaafkan dirinya ketika anaknya bertanya tentang satu soal, ketika anak-anak belajar di rumah kemarin, ya sudah, maafin anak-anak. Sebelum bisa memaafin anak-anak, maafkan dirinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Yang terjadi kan sebaliknya. Coba ditanya anak-anak kemarin, adik-adik kita, enak mana belajar di rumah atau di sekolah? Enak di sekolah. Iya, kenapa? Karena di rumah ketika bertanya, dimarahin. Ketika di rumah ada problem, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ternyata rumah itu bagi anak-anak, jangan-jangan buat kita sendiri, bagi para pemuda. Kita masih suka kumpul di kafe, di kedai, kumpul di rumah. Sudah nggak betah di rumah. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus betah di rumah. Boleh dong Abi kasih tips gitu, buat gimana sih cara ngedidik anak gitu? Ya pertama, fa'fu anhu, memaafkan. Memaafkan itu ada beberapa. Memaafkan kekurangan. Menerima kekurangan diri itu tidak mudah. Ya. Kemudian yang kedua, memaafkan kekurangan anggota keluarga yang lain. Tidak mudah juga. Ketika dua elemen, diriku dan di luar diriku, di dalam rumah ini masih di dalam itu, kalau tidak ada saling memaafkan, pasti ya ada perang di situ. Ya, ada konflik. Dan konfliknya berawal dari hal yang kecil pasti. Yang kedua, memohonkan ampun. Ya, ma'fu anhum wastaghfir lahum wa amruhum syura bainahum. Jadi kalau kita mau membangun energi positif berupa kasih sayang kepada ramah anak, kepada anak-anak anggota keluarga di rumah, pertama memaafkan, yang kedua memohonkan ampun. Ya Allah, kalau kita tidak bisa ngingetin langsung, kita mohonkan ampun. Ya Allah yang pandai memolak-molakkan, balikkan hati kami, anak-anak kami, keluarga kami. Sabit kaum bi'alatin, tetapkan kami dalam kebaikan hati seperti yang Kau kehendaki. Yang ketiga, kalau ada konflik, ada masalah, harus segera diselesaikan, tidak berlama-lama. Kalau misalnya si kakak terlalu sibuk dengan dunia gadgetnya, si adik lebih sibuk dengan main gamenya sendiri, ya disampaikan. Kapan menyampaikan? Setelah kita memaafkan dan memohonkan ampun. Kalau adik-adik kita sedang main kemudian diingetin, pastilah berontak, haknya diambil. Nah, mungkin perlu
pendekatan persuasif, kasih sayang seperti yang di awal tadi. Gitu. Mantap. Kalau semoga orang bisa jadi ibu yang baik. Amin. Amin. Oke, Ari, sekarang kita bakal lanjut tentang membahas tentang kekerasan pada wanita. Oke. Nah, itu banyak banget kejadian ya. Nah, orang juga kutip salah satu riset kecil-kecilan sih. Betul. Nah, waktu itu orang baca Jakarta Kompas di mana catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita pada tahun 2020 yang dirilis pada bulan Maret lalu itu mengatakan kalau misalnya tahun ini 8 kali lebih tinggi tingkat kejahatan terhadap wanita. Apa miris banget ya? Wanita itu di dalam Islam diletakkan di posisi yang tinggi sebetulnya. Ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal gitu kan. Al-Fatihah itu pembuka pakai sifat kelembutan sebetulnya. Jadi banyak di Al-Quran ayat-ayat itu yang mengabadikan nama wanita-wanita hebat, ya, seperti Aisyah, Bunda Khadijah, kemudian disebut juga istri Fir'aun, ibu Musa, ya, Bunda Maryam, dan itu cukup banyak gitu ya. Bagaimana Islam itu meningkatkan, memuliakan derajat wanita. Ilustrasinya begini orangnya, mungkin teman-teman pemuda juga. Jadi kalau kita naik mobil tentu ada driver, ada passenger. Maka di dalam rumah tangga ada driver, ada passenger. Ya bolehlah, yang memang paling berhak itu tentu sang bapak, kepala rumah tangga. Nakoda rumah tangga itu adalah bapak gitu ya. Tapi tidak semua bapak ini dalam keadaan tertentu bisa ngedrive. Maka passenger yang lain boleh dong menggantikan. Jadi ibu ya, ketika dalam rumah tangga peran ayah kemudian terkurangi karena salah satu sebab uzur, karena kesehatan atau karena yang lain, maka ibu ini bisa berperan dan berperan aktif. Seperti Aisyah radhiyallahu anha itu berperan aktif. Peran aktifnya salah satunya banyak hadis riwayat yang turun dari beliau, gitu ya. Bunda Khadijah itu dalam sejarah perjuangan Nabi sampai beliau mengatakan kalau seandainya tulang belulangku ini masih bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dakwah Islam ini, begitu ya. Jadi mulia, begitu memuliakan Islam itu derajat wanita. Maka sungguh naif ketika faktanya tadi sampai 8 kali ada kekerasan kepada wanita. Pasti ada masalah di sang driver ini, di rumah tangga ini. Kenapa? Karena kasih sayang itu yang hilang sebetulnya. Kenapa kasih sayang itu? Ya pasti ada problem. Jangan-jangan memang di runut tadi ada memori yang negatif di rumah waktu dia kecil. Itu memang yang PR panjang bagi pemuda untuk bisa mendampingi anak-anak supaya 10-20 tahun lagi negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, penuh kasih sayang. Tidak ada lagi kekerasan pada anak, kepada wanita. Semoga ya kalau gitu. Abi, nah sosok panutan umat Islam Nabi Muhammad SAW terkenal banget, sangat menyayangi istrinya, menghormati wanita. Boleh dong Abi cerita sedikit tentang romantisme Nabi ini? Sekarang ada lagu juga kan gitu. Mungkin Aurel atau teman-teman pemuda, seruan pemuda punya sesuatu ya. Jadi tapi Abi ingin cerita justru kisah tentang bagaimana romantisme Nabi dengan istri Nabi yang tua, namanya Ummu Salamah. Jadi suatu saat Nabi itu pulang ke rumah agak malam. Jadi ini kasih sayangnya, kelembutan Nabi itu, Masya Allah, luar biasa deh. Ketuk pintu, Assalamualaikum, nggak dibukain, nggak ada maaf. 1 kali, Assalamualaikum 2 kali. Kalau anak-anak muda mungkin berangkat pagi, pulangnya pagi gitu kan. Sampai 3 kali baru dibuka. Ummu Salamah sambil tersenyum. Kemudian Nabi tidak marah. Mungkin kita juga marah. Biasanya kita ada kesel, udah habis aktivitas, capek, buka pintu nggak dibukain, ditendang-tendang segala gitu ya. Tapi Nabi nggak melakukan itu. Kemudian Ummu Salamah ditanya sama Rasul, kenapa kamu buka baru 3 kali? Jawaban Ummu Salamah luar biasa, ini mungkin teman-teman juga. Aku ingin mendapatkan doa yang banyak darimu ya Rasul. Jadi luar biasa Rasulullah itu akhirnya kemudian tersenyum. Bahkan Ummu Salamah itu sendiri, mohon maaf ya ini ya, berbeda dengan kita. Kalau Ummu Salamah ini dalam satu riwayat
ketika ditanya oleh para sahabat saking dekatnya dengan Rasulullah, ditanya doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul, maka Ummu Salamah mengatakan ini rahasia kita berdua sebetulnya, maksudnya. Jadi doa yang biasa dibaca oleh Nabi di dalam rumah bersama Ummu Salamah itu artinya dibuka. Apa doanya? Ya musharrifal qulub atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Itu sekelas Nabi. Ternyata mungkin Nabi berdoa itu diketahui oleh Ummu Salamah mungkin sedang bermanja-manja gitu ya. Jadi beliau berdoa bermunajat kepada Allah, ya Allah, duhai Allah yang membolak-balikkan hatiku, teguhkanlah aku terhadap ajaran. Jadi Nabi yang sudah disayangi Allah, dicintai Allah, dicemburi oleh para malaikat, disayangi oleh seluruh alam, itu masih meminta kepada Allah supaya diteguhkan hatinya. Jadi ini mungkin romantisme Nabi kepada Ummu Salamah. Dengan Bunda Khadijah, aduh, tidak terkalahkan. Bahkan mohon maaf nih, Bunda Aisyah pun yang dicintai Nabi, disayangi, itu cemburu juga kepada Bunda Khadijah gitu. Kenapa? Suatu saat Rasulullah pulang Fathu Makkah, jadi ketika perang sudah usai kembali ke Makkah, maka Rasulullah kemudian berjalan ke mana? Kalau para sahabat pulang ke rumah keluarganya masing-masing, kalau Rasul kemana? Tidak ke rumah pulang, tapi pulangnya ke makam Bunda Khadijah. Jadi, aduh, sampai beliau menangis dan beliau mengatakan, engkau benar wahai Khadijah, engkau benar. Jadi kerinduan beliau kepada pendampingan, namanya istri itu kan mendampingi, sampai kata Allah wa libasullah hunna libasullah, yang bapak menjadi pakaian pelindung, yang penjaga bagi istrinya, yang istri pun juga begitu. Jadi romantisme Rasulullah kepada para istrinya cukup luar biasa. Coba. Aduh, jadi ini orang baper banget Nanti pulang dari sini, kalau dulu Nabi mau Nabi sama Bunda Aisyah, kalau jalan suka tarik ke belakang. Ketika rombongan jalan agak menjauh, ayo kita kejar. Kadang Nabi menang, kadang Bunda Aisyah yang menang. Kalau Nabi menang itu sedang dalam keadaan kurus. Kalau Nabi kalah dalam keadaan sedang gemuk. Tapi gemuknya Nabi tidak sama dengan kita. Kalau kita kena lemak banget. Iya, kalau Nabi itu gemuknya, pernah suatu saat, mungkin pernah dengar ya, Nabi sampai sholat itu diganjal dengan batu. Ditanya sahabat waktu jadi makmum di belakang, bunyi kotak. Katanya ditanya selesai sholat, ya Nabi aku dengar suara ini, mohon maaf. Iya, ketika tidak ternyata diganjal dengan batu karena 3 hari nggak makan. Suatu saat Bunda Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi, kesayangan Nabi, suatu saat datang ke rumah beliau. Wah, roti. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, aku roti kata Rasulullah. Wahai Fatimah, ini adalah makanan pertama setelah 3 hari aku nggak makan. Oh deh, ya itu. Kita jadi nggak makan nggak bisa. Ya itu bedanya, betul, nggak bisa fokus dan bisa aktivitas yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita di bulan puasa ini, Ramadan ini punya spirit kasih sayang yang berbeda. Tapi bukan berarti kita, oh itu kan Nabi selalu mengatakan, itu logika yang salah tentunya. Justru itu yang dijadikan cambuk, dijadikan spirit. Bagaimana kita bisa ittiba, bisa mengikuti Rasul, ittiba ala Rasul, mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Amin. Semoga kita bisa dapat. Amin. Ya. Nah, selanjutnya ini ada kekerasan tentang pelaku kejahatan. Biasanya kalau misalnya ada ini ya menghakimi sendiri gitu ya. Ya, memang ada ini bahasa anak muda. Bahasa anak muda. Sebetulnya di bahasa, kalau Nabi Isa itu terkenal kasih sayang. Jadi kalau ada bahasa, kalau ditempel di kiri berikan di kanan. Jadi sebetulnya boleh kita punya hak. Teman-teman juga pasti sunatullah, logikanya sederhana. Kalau Aurel misalnya dicubit teman dekatnya si
Auni misalnya ya, Aurel Auni pasti pengen nyupit, pengen balas, pengen balas. Sunatullahnya begitu. Sama sebetulnya dengan anak, kekerasan kepada anak, kepada wanita itu sebetulnya dalamnya ingin membalas gitu. Itu namanya kisos. Jadi kita boleh membalas seperti apa yang orang lakukan kepada kita. Maka tangan di orang mencuri, ketemu curi dan seterusnya itu sebenarnya boleh. Tapi di dalam Al-Quran ada sesuatu yang lebih besar gitu ya. Maka ada namanya membalas kejahatan dengan kebaikan, mengiringi kejahatan dengan kebaikan. Sampai ada kalimat Rasul, silman koto'ah wa asin kama sa'ilai. Jadi sambunglah yang terputus dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada. Waduh, semoga ini orang bisa ini. Kira-kira gampang atau mudah itu? Ada susah sebenarnya. Menyambung yang terputus. Kalau menyambung yang sudah tersambung kan biasa. Orang dengan teman-teman seruan pemuda dengan semua ya nggak saling kenal nggak masalah. Tapi dengan sambungan yang kita sebut namanya aja tidak pas marah gitu. Kepingin gitu ya. Belum ketemu ini baru disebut nama aja, kadang ada yang seperti itu. Wa asin kama sa'ilai, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada. Ini ya supaya apa ya, rendah membalas kejahatan dengan kelembutan itu pekerjaan yang memang tidak mudah. Tapi kalau Rasulullah boleh membalas amarah dengan marah, waktu Islam diturunkan belum ada kasih sayang. Iya kan, kalau itu terjadi ya Masya Allah, mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan betapa karunia Allah bernama iman ini, al-Islam ini sungguh luar biasa. Oke. Nah, mungkin sekali lagi nih Abi yang terakhir, pesan buat para pemuda di luar sana tentang bagaimana untuk nggak ngelakuin apa yang terkait sama topik kita nih, kekerasan ini. Iya. Bagaimana kita bisa berlaku kasih sayang kepada alam semesta, tidak berbuat kekerasan kepada semesta, sementara kita masih tidak mampu berbuat kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Sementara kita masih berbuat keras, baik verbal maupun non-verbal kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa berlaku kasih sayang lemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita, sementara kita masih keras terhadap diri kita sendiri. Sementara kita tidak berlembah lembut, berdamai dengan diri kita sendiri. So, ya kuncinya terimalah dirimu apa adanya dan memaafkan diri sendiri. Maafkanlah dirimu. Jadi sebenarnya Islam itu mengajarkan kita untuk hidup berdampingan, betul. Memaafkan. Betul. Wah, banyak banget nih pembelajaran yang Allah dapatkan pada hari ini. Sebenarnya itu relate banget sama kehidupan orang ini. Iya. Urusan sama Abi. Gue banget atau kita banget? Gue banget. Kalau misalnya kan dendam sama teman, kan itu nggak boleh ya. Iya. Waduh, terima kasih banget Abi untuk pada kali ini. Berakhir sudah nih episode kita tentang ngaji bareng semu dengan pembahasan topik kekerasan bukanlah solusi. Ngaji bareng semu, ngaji indah, semua berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.